Mungkin juga menjadi perhatian karena kan kalau kita lihat kita butuh jaring pengaman, sudah ada aksi dari pemerintah begitu ya dengan mungkin memberikan BLT. Dari teman-teman pengusaha, apakah gaji atau upah pegawai ini akan naik atau ada rencana naik? Karena kalau kita tahu pada akhir tahun lalu kan sempat diajukan juga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya dengan menetapkan UMP DKI Jakarta naiknya 5,1% tapi di PT UN kemudian dibatalkan ya atau dihentikan atau digagalkan. Ini Anda melihatnya seperti apa sih dengan toleransi inflasi yang sudah ada sekarang dan kemampuan daya beli yang akan harus digenjot begitu dengan kenaikan gaji yang akan diberikan para perusahaan atau para pengusaha seperti apa, Pak? Ya, mungkin yang pertama gaji ataupun upah itu pasti akan menyesuaikan. Ini dengan sendirinya. Kenaikan BBM dengan kenaikan gaji itu hal sesuatu yang sangat berbeda. Namun kiranya kita juga mampu harus melihat perspektif sejauh mana kenaikan yang dimaksud. Nah tentu itu apakah sangat berdampak kepada inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Karena kenaikan gaji ataupun upah itu adalah untuk memilih salah satu dari inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi mana di antara yang membutuhkan untuk katakanlah menaikkan dari sisi gaji maupun inflasi itu sendiri. Nah, kiranya kita juga arahnya tentu kita belum sebutkan berapanya. Karena ini juga memang ranahnya ada yang menentukan sektor tertentu, dalam hal ini adalah Dewan Pengupahan Nasional dan tentu kementerian terkait dalam hal ini adalah Tenaga Kerja. Baik, kalau implementasinya menurut Begini, perhitungan dari Kadin sendiri berapa sih Pak sebenarnya dari sisi kenaikan gaji ini Pak? Ya, mohon maaf, putus-putus. Implementasi kenaikan gajinya udah berapa Pak kalau dari tahun 2022 ini kalau dari catatannya Kadin? Kenapa Mbak? Maaf putus-putus. Implementasi, baik saya ulangi ya Pak. Ini terkait mengenai implementasi kenaikan gaji menurut catatan Kadin di 2022 ini seperti apa? Jadi ini implementasi kenaikan gaji itu semuanya ada regulasinya tersendiri, Pak. Jadi sangat berbeda dengan kenaikan BBM itu. Nah, kiranya juga sejauh mana dampak kenaikan BBM yang dimaksud termasuk inflasi maupun pertumbuhan ekonomi itu terpengaruh terhadap konsumsi rata-rata masyarakat, dalam hal ini adalah konsumsi kebutuhan rumah tangga, dan juga di situ juga harus ditentukan juga dengan konsumsi banyaknya juga jumlah keluarga yang bekerja dan juga termasuk pendapatan daripada rumah tangga itu sendiri. Makanya di situ kita juga harus mengantisipasi secara menyeluruh juga sejauh mana hal-hal kenaikan upah yang dimaksud. Nah, makanya dalam hal ini walaupun kenaikan upah itu memang ranah yang berbeda, karena kita acuan kenaikan upah maupun gaji itu memang kita mengacunya kepada data pusat statistik, dalam hal ini adalah BPS. Saat ini seperti apa? Apakah ruang masih ada untuk menghadapi inflasi, menghadapi kenaikan upah juga dari sisi cash flow? Ya, makasih Mbak Maria. Tentu kalau kita melihat cash flow atau yang lebih gampang dana cadangan, sejauh mana inputnya itu juga disiapkan oleh perusahaan itu. Nah tentu juga tidak sesuai dengan angka pertumbuhan ekonomi atau inflasi itu sendiri. Tapi kalau kita sudah menjadi suatu aturan yang tidak mau juga pengusaha harus menjalankannya, tentu kita juga harus menjalankannya. Tapi biasanya pekerja ataupun buruh itu tentu kita harus berunding secara terkait terlebih dahulu, karena memang dari sisi terutama upah maupun gaji pekerja maupun buruh itu harus kita selesaikan dengan cara-cara tripartit. Makanya kembali lagi cash flow tentu tidak semudah itu, tergantung juga dengan sektor-sektor tertentu, karena kita juga sama-sama paham dengan pemulihan recovery pandemi COVID ini tidak semudah membalik tangan kita. Tentu penyesuaian yang ada di lapangan itu justif. Pak Adi? Baik Pak Adi, sedikit kendala teknis, tetapi kita sambung ya. Mungkin ini adalah poin intinya kalau menghadapi tahun 2023 dengan kenaikan gaji di kisaran 5% dan harus menghadapi inflasi di 4% nantinya sesuai dengan asumsi yang digambarkan begitu ya oleh Presiden Jokowi juga oleh gambaran di nota keuangan kemarin yang disampaikan masa tanggal 16 Agustus gitu ya. Para pengusaha melihatnya seperti apa Pak Adi? Ya, sebetulnya kenaikannya itu tentu relatif ya. Kita sebagai pengusaha, pelaku usaha, baik terutama yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri, kita semuanya taat ajas.
kita semuanya taat regulasi dan kita semuanya taat apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, asal jadi suatu parameter tertentu. Yang pertama tentu kenaikan tersebut juga didasarkan atas dasar kebutuhan data yang dimaksud. Tentu yang pertama berdasarkan rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per bulan menurut provinsi, kabupaten maupun kota itu sendiri. Nah itu saya kira parameter-parameter tertentu. Juga tergantung dari banyaknya anggota rumah tangga menurut provinsi yang dimaksud, juga yang tidak kalah pentingnya juga termasuk berdasarkan banyaknya rumah tangga yang bekerja, juga sejauh mana di di rumah tangga tersebut. Namun kiranya kita semuanya itu juga antisipasi terlebih dahulu, karena gini Mbak, karena kita menaikkan gaji maupun upah itu kita tentu sudah ada hitung-hitungannya. Tentu kita biasanya mengambil angka inflasi itu juga menurut provinsi berdasarkan dari years on years. Jadi dari tahun ke tahun, dari September ke September. Maka kiranya kita di akhir tahun ini, kita juga nanti akan melihat sejauh mana perkembangan itu, khususnya yang sudah dirilis, yang nantinya data-data itu yang akan disupport oleh Badan Pusat Statistik, yang sekiranya juga akan diformulasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Itu Mbak Maria.